Om Swastiastu, selamat berjumpa lagi dengan saya Dr. Insinyur Iwayan Jundra, MSc, ya, dosen teknik elektro di Politeknik Negeri Bali. Kali ini saya akan menjelaskan tentang cara kerja panel ATS menggunakan relay dan AMF dalam bentuk modul yang sudah menjadi satu dalam sistem engine diesel. Ya. Panel ATS AMF ini dapat dioperasikan dengan 3 mode, ya, mode 1, mode 2, kemudian mode 3. Ya. Jadi panel ATS AMF ini dapat dioperasikan dengan 3 mode. Mode pertama adalah mode auto, mode kedua adalah mode posisi genset, mode ketiga adalah dalam posisi repair. Kalau metode auto, dia akan bisa perpindahannya dari PLN ke genset dan sebaliknya itu akan dilakukan secara otomatis sesuai dengan setting yang sudah ditentukan. Kemudian kalau dia mode genset, maka walaupun PLN dalam keadaan hidup normal, ya beban disuplai oleh genset karena tujuannya ini untuk pemanasan. Ini dilakukan 1 bulan sekali, cukup dalam waktu 1 jam dengan beban 50%. Ya. Nah, dalam posisi ketiga ini posisi repair. Kalau posisi repair, beban hanya disuplai oleh PLN. Ya. Ketika dalam kondisi perbaikan, PLN tiba-tiba padam, maka genset tidak bisa start karena dalam keadaan perbaikan. Jika PLN start, tentu ini akan membahayakan para pekerja. Nah, ini cara kerjanya ini, ya. Ketika PLN hidup, maka akan sebelum dioperasikan F14 dan F16 kita on-kan. Ketika PLN normal, ya, maka ATS akan memerintahkan K28 untuk bekerja sehingga beban disuplai oleh PLN. Ketika PLN gangguan, ya, maka sistem AMF akan men-start genset sehingga ATS akhirnya memindahkan suplai beban dari K28 menjadi ke K22 sehingga disuplai oleh genset. Cara kerja kontrol auto, nah, itu tadi kita sudah berbicara tentang kontrol dayanya. Ya, sekarang kontrolnya ya dalam posisi auto, ya. Oke, dalam posisi ini maka fuse ini harus kita on-kan, ya. MCB ini harus kita on-kan. MCB utama untuk PLN maupun untuk genset. Ya. Kemudian selector switch, ya, kita pindahkan dalam posisi auto. Ya, sehingga ini kan on, yang ini juga posisinya on, yang ini yang posisinya off, ya, karena ini untuk untuk genset, nanti posisi genset. Nah, dalam kondisi permulaan itu PLN dalam keadaan normal, K28 dalam kondisi disuplai tegangan, ya. Sehingga karena K28 hidup, maka tegangan akan disuplai oleh sistem PLN. Nah, ketika terjadi satu masalah dalam sistemnya PLN, entah mati satu pas atau mati total, ya, maka tegangan di sini, tegangan kontrol juga akan stop. Berhentinya tegangan kontrol, ya, maka K20 dia akan tidak mendapat tegangan karena tadinya disuplai dia oleh sistem PLN. Ya, akhirnya apa? K20 ini juga off. Ya. Ketika K20 anak kontak K20 ini off, dia akan menginstruksikan pada ATS bahwa ini loh
PLN dalam kondisi gangguan terpadam, akhirnya IMF men-start genset. Ya, sehingga genset itu hidup dan running, ya. Nah, ketika tegangan genset sudah normal, ya, maka tegangan ini akan dialiri tegangan, sehingga K22 dan 23 itu hidup, ya. Itu K23 ini dia akan mengunci K20 jangan sampai hidup lagi. Dia juga akan mengunci K28 jangan sampai hidup lagi. Dan K22 karena dia dialiri tegangan, maka kontaktor 22 ini akan on, beban akan disuplai dari genset. Nah, gimana kalau tiba-tiba PLN normal? Dia cek dulu. Kalau sebelum misalnya setting waktunya K26 1 menit, ya, sebelum 1 menit, ya, ini on, ya, kemudian mati lagi, maka dia ini akan tetap padam, ya. Sistem PLN akan tetap padam dan beban masih tetap disuplai oleh sistem genset. Jika setting waktunya ini sudah terpenuhi, maka K26, anak kontak relay nomor 26 ini akan menutup. Ya. Menutupnya relay 26 ini akan memutus tegangan suplai ke K22. Ya, 22. Oke. K23 juga akan stop. Nah, K27-nya stop. K27-nya akan dialiri tegangan, ya. Demikian juga K28, sehingga suplai beban akan berpindah dari genset kembali ke DLN. Nah, dalam waktu 30 detik kemudian, maka genset akan di-stop oleh panel IMF. Selanjutnya kerja dalam posisi genset, ini sama, MCB-nya harus di-on-kan atau NFB, ya. Kemudian ini diposisikan dalam posisi genset, ya. Ininya hidup S20-nya, ya. Sehingga K2 ini akan men-start genset, ya, melalui perintah IMF. Gensetnya akan start dan running, ya. Itu. Setelah tegangan genset itu normal, ya, maka K22, K23 ini bekerja, ya. Nah, ketika K22 sudah hidup, maka beban langsung disuplai oleh genset. Oke. Nah, kalau dalam posisi repair, ya. Nah, hanya satu MCB yang kita on-kan, hanya MCB di PLN. Ya. Dan S20 ini semuanya dia dalam kondisi off. Nah, tegangan akan mengalir dari sistem PLN ke K26T, ke 27T, ke K28T, ya, sehingga beban disuplai oleh sistem PLN. Dalam posisi repair ini, kalau tiba-tiba PLN padam, ini akan jadi masalah. Ya, kenapa? Kalau PLN padam, ya, maka beban akan juga tetap ikut padam. Genset tidak bisa start karena dalam posisi perbaikan. Ya, jadi posisi repair ini dilakukan untuk menjaga keamanan operator pada saat melakukan pemeliharaan genset. Ya. Maka sistem pun akan padam.
Demikian penjelasan saya. Terima kasih. Saya tutup dengan Paramasanti. Om Santi, Santi, Santi. Om. Terima kasih. Semoga saya temui Anda dalam keadaan sehat walafiat.